Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Rudi Joa, masih dalam seri membuat aplikasi arsip surat dengan Visual Basic Excel. Kita sudah masuk di part keempat ya teman-teman. Nah, pada part sebelumnya kita sudah berhasil membuat input disposisi atau pejabat yang berwenang untuk membuat pengiriman surat ya teman-teman. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar atau membuat menu surat keluar ya dengan menggunakan user form. Kira-kira user formnya seperti ini ya tampilannya teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama lagi, sebelum dimulai seperti biasa teman-teman semua dukung channel ini dengan cara klik subscribe, aktifkan tombol notifikasi, like apabila suka, dan share apabila menurut teman-teman semua channel ini bermanfaat. Mari dukung channel ini agar lebih berkembang khususnya bagi pendidikan Indonesia. Mulai. Nah, aplikasi arsip surat membantu kita untuk pengarsipan surat menyurat ya, baik surat keluar ataupun surat masuk. Pada pertemuan kemarin kita sudah berhasil membuat input disposisi ya. Di sheet disposisi kita hapus dulu yang sebelah sini. Kita coba dulu ya teman-teman, kita inputkan. Di sini saya tulis misalnya operator sekolah. Saya inputkan. Nah, di sini objek require ya terjadi karena di sini ada codingan yang tidak ada ya. Saya hapus dulu. Sebenarnya kemarin itu kita buat video ya teman-teman, tapi pas di pertengahan mati lampu, jadi ya apa boleh buat kita buat lagi ya. Nah, di sini disposisi baru berhasil ditambahkan ya. Di sini ada operator sekolah. Sekarang timbul masalah baru ketika jabatannya saya input dua kali ya. Di sini contoh tata usaha ya. Saya akan buat tata usaha lagi. Apakah bisa masuk? Nah, di sini bisa masuk ya, disposisi baru berhasil ditambahkan. Saya tidak mau itu, saya pengennya ketika datanya sudah ada, maka si user form ini menolak inputan yang diisikan sama dengan yang ada di sheet disposisi. Nah, sebelum kita masuk ke materi ini ya teman-teman, input surat keluar, kita akan memperbaiki dulu inputan disposisi kita ya. Kita akan menolak data ganda yang diinputkan dari si user formnya. Kembali ke sini ya teman-teman, ke UF disposisi, klik dua kali pada text box disposisi yang sudah kita buat. Pastikan eventnya change ya. Change yang di sini juga change teman-teman. Kalau belum silahkan ganti eventnya jadi change. Kita cut dulu, jangan taruh di sini. Terus di mana nih? Di atas ini ya. Kita buat event change. Nah, kita paste di sini. Kita copy lagi komentarnya. Saya taruh di bawahnya. Tambah dengan kata akhir ya. Biar teman-teman semua enak ketika mencari kode yang akan dirubah ya. Seperti itu ya. Nah, input change di sini kita akan membuat ke pencarian ya. Apabila data itu ditemukan di sheet ini, maka si user formnya akan menampilkan warning data valid atau tidak ya. Kita copy dari sini ya, di LBL note-nya kita copy. Atau kalau teman-teman bingung silahkan di toolbox aja tambah label ya. Label kita buat di sini. Terus fontnya kita rubah jadi seperti biasa ya, jadi Poppins ya. Poppins ukurannya 9 lah. Oh, terlalu besar ya kalau 9 ya. 8 aja lah, 8. Oke. Seperti ini. Name-nya kita akan rubah jadi LBL warning ya. LBL warning. Terus visible-nya kita buat false ya. Di sini di bagian visible ya teman-teman. Kita rubah jadi false. Oke.
kita simpan dulu, kita coba jalankan ya. Pastikan si label ini ketika dijalankan itu tidak terlihat ya. Kita coba jalankan. Nah, sudah benar ya, tidak terlihat ya. Nanti si label warning ini akan kita jadikan acuan valid atau tidak validnya jabatan. Kita balik ke change ini lagi ya, ke event change-nya. Kita masukkan kode seperti ini ya. With kita akan menggunakan sheet berapa disposisi di sini, sheet 2 ya, sheet 2. Terus kita end with dulu. Nah, penggunaan with itu agar ketika kita mengetik sheet 2 itu cuma bisa kita bisa menuliskan titiknya aja gitu teman-teman ya. Kalau tanpa with ya, tanpa with itu nanti sheet 2 titik selanjutnya itu memakan waktu ya. Jadi kita pakai with aja. With sheet 2 titik rank ya di sini. Nah, rank yang akan kita jadikan acuan adalah ini ya, dari rank B3 ya, B3 sampai ke bawahnya. Kita jadikan acuan B3 sampai B100 misalnya. Tutup ya. Kita buat set C sama dengan titik sheet find. Kita akan temukan dulu apa yang akan kita temukan. TB disposisi value koma ya, terus loop in titik 2 sama dengan XL values, kurung tutup ya. Nah, seperti ini kita akan buat variabel C ya, set C nya itu nanti apakah ini maksudnya ya, apakah isi dari TB atau textbox disposisi itu ada di sheet 2, seperti itu ya kira-kira teman-teman ya. Saya ulang ya, apakah isi dari ini si textbox disposisi itu ada di deretan sheet 2. Misal kita mengisi kesiswaan, kan dari deretan sini sampai sini kita lihat apakah ada kesiswaan. Nah, jika ada, kita akan menggunakan logic ya, kondisi ya. Jika C itu tidak ditemukan ya, kemudian seperti ini ya. Terus else jika ditemukan maka apa di sini. Nah, seperti itu. Apakah si C ini nilainya benar? Ya, apakah ada data yang diinputkan dari textbox disposisi itu ada di deretan sheet 2 rank B3 sampai B100? Jika tidak ada, maka dia dianggap valid atau dianggap berhasil ya input datanya ya. Kita akan buat si LBL warningnya, LBL warning ya. Warningnya itu kelihatan dulu, yaitu visible true ya. Kita panggil LBL warningnya. Kalau sudah LBL warningnya kita buat pemberitahuan seperti ini. Captionnya disposisi valid, seperti itu. Seperti ini ya teman-teman ya. Terus LBL warningnya hurufnya kita rubah jadi Visual Basic green ya, seperti itu. Oke, ini kalau si datanya tidak ditemukan di database, berarti inputnya berhasil ya. Kita copy aja, kita copy ya, kita paste di sini. Ini berarti jika ada di deretan database maka LBL warningnya true juga, disposisinya ganda ya. Sudah ada. Seperti itu. Hurufnya jadi PB red ya.
Seperti itu ya teman-teman. Oke, kita simpan, kita coba jalankan dulu. Nah, kita coba jabatannya yang sudah ada di sini ya. Contohnya kesiswaan. Kesiswaan itu sudah ada ya. Di sini nanti keterangannya disposisi sudah ada. Kalau misalnya kesiswaannya saya tambah angka 2 misalnya. Nah, disposisinya valid nih, udah benar. Kenapa? Karena disposisi kesiswaan 2 itu tidak ada di deret disposisi di sheet DB disposisi ya. Seperti itu ya. Saya coba kesiswaan 2 misalnya, 2. Nah, saya simpan, dia akan berhasil nyimpen ya teman-teman. Kita lihat di sheetnya, di sini ada kesiswaan 2. Kita coba tambah lagi. Di sini ada bendahara ya. Coba kita buat bendahara. Nah, di sini disposisinya sudah ada. Tapi kalau kita klik simpan, dia juga akan tersimpan. Nah, itu muncul di sheet setelah kesiswaan 2. Ini akan kita atasi ya teman-teman. Kita balik lagi ke codingan, kita buat codingan di tombol simpan. Di sini kita buat satu kondisi lagi, cek apakah isian disposisi valid atau tidak ya. Caranya seperti ini. Jika LBL warningnya, captionnya itu mana, caption yang sebelah sini, yang ini disposisi sudah ada ya. Kita copy aja dari sini ya, dari sama dengan ke simpan lagi. Nah, jika LBL warning captionnya disposisi sudah ada, maka kita copy aja dari bawah sini pemberitahuannya atau notifnya, maka kita buat disposisi sudah ada, tersedia, silahkan ganti, seperti ini ya. Oke, di sini jangan if ya, tapi saya tambahkan else if agar si kondisinya mengecek dulu apakah disposisinya tersedia atau belum. Jika pengecekan berhasil, maka langsung pengecekan yang selanjutnya, apakah disposisinya kosong. Jika pengecekan ini juga berhasil, maka akan masuk ke sini ya teman-teman ya, ke event ke notif berhasil. Kita simpan, kita coba jalankan ya teman-teman. Kita coba jalankan, kita coba ketik bendahara. Nah, di sini posisinya disposisi sudah ada ya, karena di sini ada deretan kata bendahara ya. Kita coba simpan apakah berhasil seperti tadi. Nah, di sini disposisi sudah tersedia, silahkan ganti. Dia akan menolak ya teman-teman kalau disposisinya itu ganda ya, atau sudah tersedia di deretan sheet disposisi. Sekarang kita coba kesiswaan 2 ya. Nah, ini juga udah ada, kita coba simpan. Disposisi sudah tersedia, silahkan ganti. Kalau saya tambahkan angka 2, maka dia akan valid ya. Dia akan berhasil nyimpen. Nah, sudah berhasil ya teman-teman. Oke, tombol disposisi kita sudah berhasil. Selanjutnya masuk ke materi yang ini ya. Kita akan buat input surat keluar. Caranya kita simpan dulu. Klik kanan pada project, lalu pilih insert, lalu pilih user form. Pada bagian user form baru, name-nya kita akan rubah jadi UF surat spasi keluar. Terus user caption-nya, caption dari si user form-nya kita rubah jadi di sini kita lihat dulu. Kosong ya. Kita hapus saja. Background-nya atau backcolor-nya Iya.
Oke, lanjut. Backgroundnya kita rubah jadi warna putih ya teman-teman. Kalau sudah, kita presisikan ukurannya kira-kira segini ya. Kita coba jalankan. Nah, seperti ini ya. Kalau kurang besar, tambahin aja segini. Oke. Nah, yang pertama kita akan memasukkan masing-masing item. Yang pertama kita akan masukkan logo ya. Logo suratnya kita ambil dari disposisi aja. Kita copy 2, 3 ya. Kita copy, pindahkan ke sini. Kita rubah logonya. Picture, pada bagian picture kita klik, kita cari logonya ya di arsip surat, aset, icon, pilih logo yang ini. Terus pada bagian label kita rubah input surat keluar ya. Input, salah, surat keluar. Terus di pojoknya sebelah sini kita tambah logo reset. Kita copy, pindah ke sini 1. Kita rubah logonya jadi sig out ya, seperti ini ya. Oke. Terus kita buat objek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 7 objek kita pindah dari disposisi aja. Height-nya itu kita rubah jadi 24 lah. Di sini ya, 1, 2, 3, 4, 5. Seperti ini. Warnanya kita rubah ya teman-teman, jangan terlalu gelap ya. Seginilah. Oke. Kita rubah dari 25 semua tingginya. Terus 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 ada 7 ya. 1, 2, 3. Terus ini label ini kita copy, pindah ke sini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Yang pertama adalah nomor agenda. Nomor agenda. Nah, selanjutnya nomor surat ya. Nomor surat. Yang selanjutnya tanggal surat. Di sini surat. Terus selanjutnya apa nih? Perihal. Perihal surat ya. Nah, perihal kita buat agak besar ya, karena kadang ada surat yang perihalnya banyak ya teman-teman. Kita copy, pindah ke sini. Kita tarik ke sini ya, biar rada besar. Terus pengirim ya, pengirim atau disposisi. Tujuan, di sini kita copy tujuan surat. Setelah tujuan surat, isi surat ya teman-teman. Oke, kita tarik ke bawah dulu 1. Nah, yang tujuan surat kita buat lebih besar ya. Yang isi surat kita buat lebih besar lagi. Karena isi biasanya banyak ya teman-teman. Ini panjangnya atau weightnya 276 ya. Kita copy, kita paste ya. 276, 276.
276. Terus kita geser ke kanan sedikit ya, biar rapi. Silahkan dirapikan ya teman-teman, sesuai dengan kreativitas masing-masing ya. Tidak harus sama dengan punya saya. Oke, kita butuh satu label ya. Kita ke toolbox, pilih label. Kita akan buat footer ya di sini. Kita hapus captionnya, back colornya atau backgroundnya kita rubah jadi abu-abu aja. Oke, sesuai kita tambah lagi lah sedikit. Oke, cukup, simpan. Kita coba jalankan seperti ini ya, udah sama. Tinggal kita nambahin tombol ya. Kita simpan dulu, kita ke disposisi. Tombol simpan ini kita copy, kita paste di bagian sini. Oke, kita ke disposisi lagi, LBL note-nya kita copy, pindah ke bagian sini. Nah, seperti itu ya. Oke, udah rapi, kita simpan. Yang pertama-tama kita akan buat dulu, mohon maaf, kita kelupanya, di tanggal ini bukan text box ya, tapi menggunakan combo box. Nah, kita ke toolbox ya, pilih combo box, set. Nah, height-nya kita rubah jadi 25, sesuaikan dengan ini ya. Terus apa nih, back style-nya kita rubah, mohon maaf, border style-nya kita rubah jadi 1, lalu kita hapus, kita jadikan 0 lagi. Back color-nya kita rubah jadi warna hijau muda, sesuaikan dengan ini. Kita paste atau kita pindah di sini, 1, 2 untuk bulan, 3 untuk tahun ya teman-teman. Nah, backgroundnya kita hapus seperti ini ya. Tanda panahnya ini kita akan rubah jadi titik 3 seperti ini ya teman-teman. Kita rubah di bagian drop down menu ya, kita rubah jadi titik 3. Terus pada bagian stylenya, yang sebagai style kita rubah jadi list ya. Nah, agar dia tidak bisa diketik manual. Oke, kita butuh satu label lagi di sini, icon ya. Kita rubah background apa namanya, fiturnya jadi kalender seperti ini. Nah, kita taruh di samping tahunnya. Topnya kita sesuaikan lah. Mana nih? Kurang 6 lah. Oke, seginilah cukup. Terus pada bagian disposisi ini kita akan nanti jadikan otomatis ya teman-teman, sesuai dengan isi yang ada di table atau sheet disposisi ya. Jadi kita jangan pakai text box, pakainya combo box. Kita copy aja 1 sebelah sini ya, kita tarik sampai sini. Oke, iconnya kita copy, kalender kita rubah jadi icon apa namanya, user ya. Ini ya, kita turun ke bawah, backgroundnya kita hilangin seperti ini ya teman-teman. Oke lah, kita simpan dulu. Nah, yang pertama kita akan merubah tab index dulu ya teman-teman. Tab indexnya, tab index itu kadang user itu tidak mau ribet ya, tidak mau menggerakkan mouse. Jadi kadang user itu hanya menggunakan tombol tab untuk berpindah antara objek satu ke objek yang lain ya teman-teman. Nah, fungsi tab index di sini adalah kita akan mengurutkan
ketika si tombol tabnya itu ditekan ya. Misal dari nomor agenda, ketika tekan tombol tab itu pengennya ke nomor surat. Setelah nomor surat pengennya ke tanggal, ke bulan, ke tahun, sampai ke isi surat ya. Seperti itu ya. Nah, kita akan coba ya. Kita belum atur ini ya, masih default. Nah, nomor agenda, terus ke nomor surat udah benar. Terus ke perihal. Nah, di sini harusnya kan ke tanggal dulu, tapi langsung ke perihal. Terus ke desa, ke surat tujuan, ke isi surat, baru ke tanggal. Ini ngacak ya teman-teman. Kita akan rubah pada bagian, kita klik dulu pada bagian tab index, kita akan rubah. Ini 0 ya. Pastikan berurut ya, 1, ini 2, ini 3, ini 4. Nah, yang ini 5, yang ini 6 berarti 7, yang ini 8, dan yang ke tombol 9, simpan itu 9. Oke, simpan dulu, kita coba jalankan. Nomor surat, tanggal, bulan, tahun, perihal, disposisi, tujuan, dan isi surat. Nah, pada bagian combo box ini jenis hurufnya kita belum rubah ya teman-teman. Kita coba akan rubah jadi Poppins ukuran 10 ya. Coba kita lihat 11 ya, berarti Poppins 11, warnanya abu-abu 2. Oke, kita simpan. Nah, sebelum kita menjalankan si user form ini, fungsi dari user form ini, kita harus buat dulu database untuk menyimpan si inputannya ya teman-teman. Kita simpan dulu, kita kembali ke sheet ya. Di sini sheet 2 kita akan rubah jadi DB surat keluar. Nah, seperti ini. Kita blok dulu semua hurufnya, kita ganti jadi Poppins ya. Ukurannya tetapkan 11 aja. Kita akan buat nomor agenda ya, nomor agenda, terus nomor surat. Di sini berarti tanggal surat, perihal ya, perihal surat, pengirim ya, pengirim, terus tujuan dan isi surat, tujuan surat, isi surat. Terus kita rapikan dulu, segini cukup. Kita akan tambahkan warna pada headernya ya teman-teman. Oke, warnanya cukup. Kita akan buat page span ya, agar ketika di scroll dia tidak ikutannya. Terus ke menu view, grid line-nya hilangkan centangnya biar rapi. Seperti ini nanti ya teman-teman ya. Kita simpan dulu, kita baru jalankan codingnya. Visual Basic. Yang pertama kita akan buat animasi-animasi dulu ya teman-teman. Pada bagian tombol simpan ini kita akan membuat animasi ya. Tapi sebelum kita ke animasi, lebih baik silahkan diberikan penamaan dulu dari masing-masing objeknya ya. Yang pertama logo ini kita buat jadi CMD reset. Yang ini CMD apa nih? Exit ya. Yang ini TD apa nih? No agenda. Garis bawah SK ya. SK itu surat keluar ya teman-teman. Ini nomor surat, TB nomor surat, SK. Ini CB ya. CB itu inisialisasi dari combo box ya. CB, TBL, SK. Ini CB, BLN, SK. Ini CB, THN, SK. Ini TB apa nih? Perihal ya. Perihal, SK.
box ya, CB apa nih, disposisi SK. Ini text box sama nih, tujuan ya, tujuan surat. Ini TB isi surat SK. Yang ini CMD simpan SK ya. Oke, kita simpan. Yang pertama kita akan membuat animasi tombol simpannya dulu. Seperti biasa, ketika si mouse-nya itu berada di atas tombol simpannya, maka dia akan turun satu ya, turun sedikit ya. Jadi biar ada animasinya. Kita lihat dulu di sini topnya 450. Kita copy dulu. Klik 2 kali. Ini masih di event klik ya. Kita rubah jadi mouse move. Nah, untuk event ya, untuk masalah event ya teman-teman, silahkan cek di dasar-dasar programan Visual Basic di channel ini ya. Event mouse move. Nah, seperti ini. Terus kita akan buat CMD simpan SK topnya. Dengan top defaultnya itu 450. Kita akan tambah jadi 452 ya. Kita copy yang bagian sini. Kita buat akhir. Coba kita jalankan. Dia akan bergerak ya sedikit ya teman-teman. Nah, nanti ketika si mouse ini keluar dari tombolnya, dia akan kembali ke posisi normal ya. Kita klik 2 kali pada user form. Pada user form eventnya kita rubah jadi mouse move 3. Yang klik ini kita hapus, yang mouse move itu kita cut, pindah ke sini, ke dalam sini ya, ke dalam sini. Kita copy aja yang bagian sini, karena kita asumsinya akan merubah ke awal, jadi jadikan topnya itu default tadi. Kita simpan, kita coba jalankan ya. Udah benar ya teman-teman. Tuh. Lanjut. Kita akan memfungsikan si tanggal, bulan, dan tahunnya ini ya teman-teman. Kita ke tombol klik 2 kali pada user form ya. Klik 2 kali pada user form. Nah, di sini eventnya mouse move ya. Kita rubah jadi initialis. Nah, yang ini ya teman-teman. Kita cut, jangan taruh di sini, taruh di bawahnya. Terus kita tambah keterangan form initialis. Kita copy di bawah akhir. Yang pertama kita akan memfungsikan tanggal dulu ya, biar tidak ngetik manual ya teman-teman. Caranya with CB tanggal SK. Nah, kita buat fungsi seperti ini, for A misalnya, variabel A ya, sama dengan 1 to 31. Nah, 1 to 31 ini kita akan membuat angka dari 1 sampai 31 ya sebagai tanggal. Terus titik add item. Nah, titik ini sama dengan combo box tanggal SK add item A ya. Nah, maka isi dari combo box tanggal ini adalah si variabel A ini. Nah, variabel A ini isinya adalah 1 sampai 31 ya teman-teman. Terus kita ketik next A. Ini metode perulangan ya. Terus kita akan tutup and with ya. Kita coba rapikan dulu. Kita coba ya teman-teman. Kita klik tanggalnya. Nah, dia akan ada angka 1 sampai 31 ya. Oke. Nah, ada yang kelewatan nih. Ketika kita klik ini, saya pengen si mouse-nya berubah jadi tangan ya. Kita akan coba blok semua combo box. Pada bagian mouse mouse pointernya kita rubah jadi custom ya 99. Terus pada bagian mouse iconnya kita rubah jadi hand. Seperti biasa ya. Hand. Ini juga jadi hand.
pada bagian disposisi juga kita rubah jadi pen. Sip. Nah, yang selanjutnya kita akan memfungsikan bulan ya, 2 kali pada mouse mode, pada user form maksudnya. Kita taruh di bawah. Di sini kita akan memfungsikan combo box bulan SK titik. Kita akan membuat satu list ya, list yang listnya itu berupa array, yang isi arraynya adalah Januari titik tanda kutip koma, kita copy aja ya, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, yang terakhir Desember, tanda petik 2 dan kurung tutup seperti ini ya. Oke, kita simpan, kita coba jalankan di sini. Nah, sudah ya teman-teman ya, sudah dari Januari sampai Desember ya. Cuman yang ini combo boxnya kurang panjang, kita panjangin sedikit. Kita coba lagi, masih kepotong ya. Kita geser, ini juga kita geser, yang ini kita tarik. Sip, kita coba. Oke, sudah benar. Yang terakhir kita akan memfungsikan apa nih, tahun ya teman-teman. Kita rapikan dulu, pilih format, pilih horizontal, max equal. Tahun ya, kita akan memfungsikan tahun. Kita ketik coding seperti ini. Mana nih? Kita cari yang tahun ya. Tahun. Yang ini ya, yang tahun lahir ya. Kita copy. Kita klik 2 kali pada user form, pada bagian bawah sini kita paste ya, seperti ini. Nah, combo box 1 kita rubah jadi CBTHN-SK ya teman-teman. Sebenarnya si coding ini sama aja ya, sama yang di atas, menggunakan fungsi for ya. Cuman bedanya dia akan untuk data terakhirnya adalah tahun akhir sekarang ya teman-teman. Pada kasus sekarang adalah tahun sekarang adalah 2022 ya. Jadi dari tahun 1990 sampai tahun 2022. Nah, kita akan coba hapus yang 1990 ini, kita ganti aja dari tahun 2020 ya. Kita simpan, kita coba jalankan. Nah, tahunnya akan ada 3 ya, 20, 21 dan 22. Untuk menjelaskan coding ini sama seperti yang ini ya. Jadi saya akan copy aja, kita rubah jadi 20. Yang selanjutnya kita akan membuat fungsi disposisi ini akan otomatis ya teman-teman, otomatis mengambil data yang ada di sheet disposisi seperti ini. Caranya yaitu ke user form initialis juga sama, kita akan buat coding seperti ini. Combo box disposisi mana nih? Disposisi SK. Kita akan buat satu list ya, yang listnya adalah isi dari sheet berapa nih? Sheet 2 ya. Dari rank berapa? Dari rank B3 ya teman-teman. Dari rank B3 ya.
koma sampai sheet 2 rank B dan rows-nya yaitu column kurung tutup ya, titik N dalam kurung XLA value. Kita coba jalankan ya teman-teman, apakah berhasil. Nah, sudah berhasil ya teman-teman. Datanya itu sesuai dengan data yang ada di sini. Oke. Pertanyaannya, ketika sheet disposisi ini kosong, maka dia akan terjadi error ya. Kita hapus ya, coba ya. Kita hapus. Kita coba jalankan. Nah, dia akan error menampilkan disposisi doang ya. Kita kembalikan lagi ya ini. Untuk mencegah terjadinya error pada bagian ini, kita akan buat on error resume next seperti ini ya. Nah, penjelasan dari coding ini adalah kita akan membuat daftar list pada combo box disposisi. Berarti ini ya teman-teman. Yang isi listnya adalah sheet 2. Sheet 2 itu adalah sheet disposisi rank B3. Kita lihat B3 itu adalah yang ini ya, data awal ya. Ditambah dengan sheet 2 rank B. Rank B itu adalah kolom B ya. Segini berarti ya. Dihitung ya. Rows-nya menghitung sampai data terakhir. Jadi kolom B ini menghitung data yang ada sampai data terakhir. Nah, data terakhirnya yang ini ya. Dilihat atau ditampilkan nilainya ke sini. Itu ya kira-kira ya. Oke, lanjut ke apa nih? Kalau sudah, kita buat ini ya, tombol apa namanya, ini namanya exit ya, CMD exit ya. Kita buat CMD exit. Nah, kita akan memfungsikan CMD exit karena kita akan menonaktifkan si default tombol X pada Excel-nya ya. Kita akan memanipulasinya. Pada CMD exit kita klik 2 kali. Nah, nanti pada event klik ya, kita buat mana event klik? Kita buat di sini event klik. Klik ya. Seluruh event klik ada di dalam deretan ini ya. Ini akhir event klik. Nah, yang pertama kita akan menghilangkan si ini dulu ya, si user form dulu ya, dengan cara unload me. Atau me ini adalah objek ya, objek dari si user form ininya, user form surat keluarnya ya. Sebenarnya bisa aja seperti ini, unload UF surat keluar, itu sama aja ya. Kita buat simple aja, unload me. Oke, yang selanjutnya kita akan apa nih, membuat kondisi ya pada bagian simpan ya. Kondisinya jika nomor agenda kosong, jika nomor surat kosong, maka tidak bisa menyimpan ke database-nya ya, tidak bisa menyimpan ke sini ya teman-teman ya. Kita balik lagi ke sini. Klik 2 kali pada tombol simpan. Di sini eventnya masih mosmop ya, kita rubah jadi klik. Nah, tombol klik ini kita cut, pindah ke sini. Oke. Sip. Yang pertama kita akan membuat baris kosong dulu. Baris kosong untuk menambah si database. Caranya din bk sudah diulas ya pada pertemuan ke berapa, yang ketiga ya, pada part ketiga. S integer ya, integer. BK sama dengan rank berapa di sini? Rank A ya, di sini kolom A ya. Rank A 1000
kurung tutup n XLA titik row, atau biar lebih kompleks ya, offset 0,1 titik row sama plus 1 ya. Shift berapa nih? Shift 3 ya pada bagian surat keluar ya. Shift 3 aktif. Nah, seperti ini. Oke, kita akan cek dulu. Kita cek apakah inputan kosong atau tidak. Lanjut teman-teman, cek apakah inputan kosong atau tidak. Caranya kita akan buat kondisi jika TB nomor agenda ya, jika TB nomor agenda value-nya 0 atau kosong, tidak diisi ya, atau nah kita ke bawah ya, atau kita seperti ini ya, garis bawah kita OR-nya ke bawah ya, atau TB nomor surat garis nilainya kosong, atau atau apa nih, CB ya, CB tanggal surat, CB tanggal surat value-nya kosong, atau CB bulan surat value-nya kosong juga, atau CB tahun surat value-nya kosong juga, atau apalagi nih, perihal surat ya, perihal TB perihal surat isinya kosong juga, atau CB disposisi value-nya kosong juga, atau TB apa nih, tujuan surat ya, tujuan surat SK value-nya kosong, atau TB isi value-nya kosong juga. Nah, maka seperti itu ya teman-teman, kita rapikan dulu. Maka apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah kita akan membuat sebuah peringatan seperti ini, masih ada inputan kosong, silahkan lengkapi, koma Visual Basic error ya, critical, untuk menampilkan logo error ya. Terus violet di sini, violet. Nah, jika lolos dari seleksi ini atau lolos dari kondisi ini, maka dia akan berhasil ya. Ketika berhasil, maka kita buat width sheet 3 ya. Kita tutup and width titik cells kurung buka BK, 1 kurung tutup titik value. Tulis saja seperti ini ya, sama dengan, nah kolom 1 itu adalah punya nomor agenda ya, berarti sama dengan ini TB nomor agenda value. Sampai sini kita copy seperti ini, terus kita copy aja semua 2, berarti di sini 3, di sini 4, di sini 5, 6, dan terakhir ya 7. Maksudnya apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini maksudnya adalah kolom yang ada di sini ya. Kolom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Nah, kolom 2 isinya adalah nomor surat seperti ini, nomor surat. Oke. Terus kolom 3 itu tanggal ya. Untuk tanggal kita lewatkan dulu atau kita isi aja dulu lah. Tanggal, terus kolom 4 itu perihal, kolom 5 itu disposisi, kolom 6 itu tujuan, yang kolom terakhir tujuan isi surat ya, isi surat. Nah, pada bagian kolom 3 itu tanggal surat itu menampung isian tanggal, bulan, dan tahunnya. Nah, di sini baru tanggal doang ya. Kita akan menggunakan fungsi menyambungkan string ya, dengan cara mengetikkan tanda dan ya, dan seperti ini. Terus CB BLN ya, bulan value, terus disambung lagi dengan CB THN SK value. Nah, berhubung di sini dan kita butuh tanda spasi ya, seperti ini. Kita tambah dan lagi. Di sini spasi, kita tambah dan lagi. Terus di sini kita butuh tanda kutip 1 ya. Oke, kita simpan. Terus kita tutup and if. Untuk menutup kondisinya, lalu unload me. Kita buat pesan berhasil, message box, input surat keluar berhasil, kurung tutup, tanda kutip tutup maksudnya, koma 64 untuk logonya, lalu kita buat sukses seperti itu. Kita simpan, kita coba jalankan ya teman-teman. Kalau isinya kosong ya, maka ada peringatan masih ada inputan kosong, silakan lengkapi. Kalau misalnya kita ngisi asal, kita simpan juga masih ada inputan kosong ya, silakan lengkapi ya. Karena di sini harus terisi semua ya, teman-teman. Kita coba nomor agendanya 123 XXX ya. Misal nomor suratnya 111XXX, tanggal 2 Januari 2021, perihalnya misalnya pemberitahuan ujian misalnya, yang ngirim bendahara kesiswaan misalnya. Tujuan surat ke wali siswa, isi surat kita copy aja ya dari sini ya. Ini sebagai contoh aja ya. Kita simpan. Masih ada inputan kosong. Di mana nih? Masih ada inputan kosong, silakan lengkapi. Di mana ada inputan kosong? Kita coba tutup dulu. Di mana ada inputan kosong, teman-teman? Di mana nih? Kita coba ngisi asal dulu. Oh, disposisi ya. TB isi surat SK. Nomor agenda sudah, nomor agenda SK sudah, nomor surat sudah, tanggal, bulan, tahun, perihal SK. Mana nih yang kosong? Mana nih yang kosong nih? Di sini masih ada liputan kosong ya teman-teman. Apa nih yang error nih? CB disposisi. Coba untuk bulan, tanggal, dan tahun kita hapus dulu ya.
kita coba isikan asal aja ya. Nah, berarti ada di sini ya, di inputan ya. Input surat berhasil ya, surat keluar berhasil. Kita coba cek, sudah benar ya teman-teman. Berarti tadi untuk kondisi tanggal surat itu gak usah ya, karena dia menggunakan combo box ya, yang pasti ada isinya ya. Oke, seperti itu ya. Kita coba jalankan, kita isi misalnya agenda suratnya 123xxx, nomor suratnya 123xxx, tanggalnya 5 Maret 2022, perihalnya misalnya pemberitahuan ujian, terus pengirimnya bendahara, tujuannya wali siswa, isi suratnya kita copy dari sini aja ya. Sebagai contoh kita simpan, input surat keluar berhasil. Kita coba lihat 5 Maret 2022, pemberitahuan ujian, di sini bendahara, tujuan suratnya wali siswa, isi suratnya seperti ini ya, kita panjang dulu. Oke, kita simpan. Nah, selanjutnya kita akan menonaktifkan tombol si X ini ya. Kita coba cari codingnya mana nih, nonaktif tombol apa namanya, buku induk. Kita ambil dari coding buku induk ya, coding mana nih, dilarang pakai tombol X. Nah, kita blok dari sini sampai sini. Caranya yaitu ya, klik 2 kali pada user form, eventnya kita rubah jadi query close ya teman-teman. Nah, kita copy codingnya di sini ya. Kita codingnya cuma 2, if close mode 0, kemudian cancel sama dengan true ya. Codingnya cuma ini ya. Kita coba jalankan, kita klik dia, maka dia akan tidak bisa diklik ya, tidak bisa. Kita akan memfungsikan tombol ini. Nah, ketika tombol si exit ini ditekan, dia akan menutup si user form ini dan memanggil user form si utamanya ya teman-teman ya. Nah, kita akan ke user form utama dulu. Pada bagian surat keluar kita klik 2 kali, kita rubah jadi klik ya, event klik, terus kita cut, cari event klik ya. Nah, ini ya event klik ya, kita taruh di sini. Kita akan menutup dulu si user form utamanya ya, unload me ya, terus kita panggil UF surat keluarnya seperti ini. Nah, pada bagian surat keluar, pada bagian exit mode atau CMD exitnya, klik 2 kali, kita akan menutup si user form ini, lalu kita akan memanggil user form utamanya. Jadi kebalikannya aja gitu teman-teman ya. User keluar di sini show ya, untuk menampilkan. Oke, kita coba jalankan di sini ya. Set. Kita akan coba panggil surat keluar. Nah, sudah benar ya teman-teman. Kita akan coba exit. Nah, sudah kembali ke si user form apa namanya, intinya. Kita coba panggil lagi, terus kita keluar lagi, segitu. Lanjut, kita akan memfungsikan tombol reset ya. Ketika tombol reset ini diklik, maka isian semuanya ini akan jadi kosong ya teman-teman. Kita klik 2 kali pada tombol reset. Pada bagian eventnya pastikan klik ya. Kita cut, cari di event klik ya. Mana? Nah, event klik ini ya. Event klik, akhir event kliknya di sini. Oke, kita copy aja yang bagian ini ya. Pada bagian if ya, yang ada or-ornya, kita klik, kita paste di sini. If-nya kita hapus, or-nya kita hapus, seperti ini. Terus tanda garis bawahnya juga kita hapus ya, seperti ini. Den-nya atau kemudian kita hapus. Nah, baru di sini CBTGL value-nya kita hilangin,
CBBLN value-nya kita hilangin, dan CBTHN value-nya juga kita hilangin. Seperti ini ya. Oke, kita coba jalankan. Kita misalkan isi ya, ngasal dulu, kita isi ngasal. Kita klik ini, maka semua isiannya akan hilang ya, reset ya. Nah, dia sudah berhasil ya. Cuman titik-titiknya itu atau kursornya berada di sini. Saya pengen berada di nomor agenda lagi ya. Maka kita akan tutup dulu. Kita kembali ke sini, ke CMD reset, klik ya. Kita buat seperti ini, TB nomor agenda ya. Detek set fokus. Jadi biar ketika si reset itu ditekan atau diklik, fokus dari si kursornya berada di sini ya. Kita coba ya. Nah, sekarang posisi kursor ada di sini ya. Kita klik, nah dia akan berubah pindah ke sini. Seperti itu ya teman-teman. Kita keluar dulu, lanjut ke mana nih? Surat keluar. Oh ya, untuk isi surat kita perhatikan bagian isi surat ya. Kita coba ketik banyak. Nah, dia akan terus ke sini ya. Saya pengen ketika sudah nyampe sini dia pindah ke bawah ya. Caranya gampang banget teman-teman. Kita keluar dulu. Pada bagian surat keluar, pada bagian yang akan dibuat multi line, kita klik, kita cari di sini multi line di sini. Ya, mudah-mudahan kelihatan ya teman-teman. Silahkan diperbesar. Di sini masih false, kita rubah jadi true. Nah, pada tujuan surat juga multi line-nya kita jadi true. Perihal surat juga kita akan rubah jadi true. Oke, kita simpan. Kita coba jalankan. Pada isi surat ya, misalnya kita ketik banyak, dia akan ke bawah ya teman-teman. Seperti itu ya. Oke, kita akan keluar dulu, kita simpan dulu. Kita sudah berhasil ya membuat input surat keluar ya. Kita akan coba dari sini ya. Kita coba surat keluar. Nomor agenda misalnya 120, nomor suratnya 210XX, tanggal suratnya tanggal sekarang ya 26 September 2022, perihal suratnya pemberitahuan ujian akhir semester tahun 2020. Yang ngirim misalnya siapa nih? Tata usaha. Tujuan suratnya wali siswa kelas 12 misalnya. Isi suratnya misalnya sehubungan dengan akan dilaksanakannya ujian akhir semester, maka untuk wali siswa mohon agar mengawasi belajar putra-putrinya. Nah, seperti ini ya. Kita coba klik simpan. Input surat berhasil ya. Klik OK. Dia keluar. Nah, di sini ya sudah berhasil ya teman-teman. Nah, ada sedikit kendala ya ketika klik berhasil di sini mana? Dia hanya menutup user formnya ya. Saya pengen ketika berhasil di sini dia menutup user formnya lalu memanggil user form utama. Ya. Application arsip surat titik show seperti ini. Oke, simpan dulu. Kita coba jalankan, asal aja. Simpan ya. Nah, ketika saya klik OK, maka si user form ini hilang dan muncul user form utamanya. Nah, seperti itu ya. Oke, mungkin itu saja teman-teman. Kita sudah berhasil membuat layout dasarnya seperti ini, terus berhasil membuat disposisi
pada bagian kedua ya, dan pada bagian keempat ini kita sudah berhasil membuat surat keluar. Kita akan lanjut tutorialnya di part selanjutnya. Kita akan membuat input surat masuk ya. Tetap ikuti channel ini, mohon dukungannya agar lebih berkembang khususnya bagi pendidikan Indonesia ya teman-teman. Yang terakhir, jangan lupa bahagia, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cut.